Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Misbah di pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk materi kelas 7 yaitu Malaikat Allah. Langsung saja kita akan menuju ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan dengan jelas tentang keimanan kepada para malaikat Allah. Kemudian mengamalkan dan menerapkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada para malaikat Allah. Makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian memaparkan perilaku-perilaku terpuji yang menunjukkan keimanan terhadap para malaikat. Nah, itu yang akan kita pelajari sehingga tujuan-tujuan itu semoga kita tercapai pada pertemuan kali ini ya. Oke, next. Pengertian malaikat anak-anak semuanya. Malaikat berasal dari kata bahasa Arab al-malaikatu. Bentuk jamak dari malaku yang berarti mengutus, perutusan atau risalah. Secara istilah yaitu salah satu jenis makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang mempunyai tugas khusus untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu jenis makhluk Allah karena makhluk Allah itu ada banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya adalah malaikat. Nah, yang kita pelajari kali ini yaitu tentang malaikat yang diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya yang mempunyai tugas khusus untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsyirun yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Masya Allah, luar biasa banget. Malaikat tuh kayak gitu ya. Jadi dia nggak pernah merasa lelah dan letih untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia ngeluh terus kan. Astagfirullahaladzim. Lanjut next ya. Nah, iman kepada malaikat. Anak-anak semuanya, rukun iman itu ada 6 ya. Ada 6 dan itu sudah Ustadz gambarkan dulu pas pertemuan yang kita membahas tentang pengertian iman itu ya. Itu seperti jembatan yang disokong oleh 6 tiang begitu. Nah, kita itu harus mempercayai iman itu 6-6-nya semua. Nah, saat ini kita belajar tentang iman yang kedua, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah ini adalah meyakini keberadaan para malaikat Allah. Jadi meyakini keberadaan benar-benar ono, benar-benar ada gitu ya, yang merupakan ciptaannya, dan juga meyakini nama-namanya, meyakini sifat-sifatnya, meyakini tugas-tugas malaikat Allah. Nah, jadi kompleks itu gitu anak-anak semua. Bukan hanya meyakini yus malaikat yus ono gitu, ono sing piye. Nah, kan seperti itu. Sehingga kita harus meyakini bahwa malaikat itu benar ada, nama-namanya ada gitu, sifat-sifatnya juga ada gitu ya, tugas-tugas malaikat juga ada gitu. Nah, sehingga itu akan menjadi salah satu cerminan kita sebagai orang yang mengimani rukun iman yang kedua, yaitu tentang rukun iman kepada malaikat semuanya. Gitu ya. Oke, next. Nah, nama-nama malaikat Allah dan tugasnya semuanya ini
Sebenarnya sih kita banyak sekali metode dan semuanya untuk menghafalkan. Nah, ini akan saya kasih satu metode untuk menghafalkan nama-nama malaikat Allah dengan tepuk malaikat. Oke, kita coba ya. Tepuk malaikat. Jibril, sampaikan wahyu. Mikael, mengatur rizki. Israfil, tiup trompet. Israel, cabut nyawa. Mungkar nangkir, tanya kubur. Rokib atid, catat amal. Rokib, amal baik. Atid, amal buruk. Ridwan, jaga surga. Malik, jaga neraka. Oke, ya seperti itulah anak-anak semuanya. Itu adalah salah satu metode untuk menghafal ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan itu atau mungkin cari yang lain untuk menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. Karena ini besok di tes itu akan keluar anak semua. Jadi Jibril tugasnya apa gitu ya. Mikael tugasnya apa gitu. Oke, ini ada salah ketik anak semuanya. Ini Mikael harusnya ya. Oke, sorry. Ada apa ya? Israel gitu ya. Nah, seperti itulah anak-anak semuanya. Lanjut ke berikutnya yaitu sifat-sifat malaikat anak semuanya. Nah, malaikat ini selalu patuh anak semua, jelas sekali. Jadi malaikat ini patuh sekali kepada Allah. Jadi suruh sujud-sujud, suruh ibadah-ibadah terus. Nah, itu malaikat anak semuanya. Malaikat tuh bisa mengubah wujudnya. Nah, ini kita harus hati-hati anak semuanya. Ini tuh kadang kita tuh kurang berhati-hati dalam pas berperilaku gitu ya. Takutnya kalau kita itu lagi jalan gitu terus nginjek apa gitu, nginjek hewan apa, no taunya takutnya itu malaikat anak semuanya. Jadi kan itu bahaya banget. Atau enggak kita malah menghina orang yang sedang jalan atau orang yang pengemis gitu. Nah, takutnya itu malaikat. Kita nggak tahu. Nah, maka kita harus berhati-hati anak semuanya. Dan malaikat tidak makan dan minum, jelas. Malaikat itu tidak makan dan minum, tidak memiliki jenis kelamin, nggak laki-laki, nggak perempuan gitu. Jadi ya nggak ada jenis kelaminnya gitu ya. Nggak pernah letih, lelah gitu, nggak pernah gitu. Kalau manusia itu aku lelah, aku letih. Kalau malaikat nggak. Terus mengelilingi malaikat tuh suka mengelilingi majelis zikir. Jadi ketika banyak orang yang berzikir itu malaikat tuh senang banget, suka sekali gitu ya. Kemudian malaikat tuh selalu berdoa kepada orang yang menunggu sholat jamaah. Ini anak-anak semua, ini keren banget. Jadi untuk kalian semua yang menunggu sholat berjamaah gitu ya di masjid gitu, nah ini tuh malaikat selalu mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, agar dilapangkan rezekinya begitu. Jadi kalian semua itu berbanggalah kepada kalian yang suka menunggu untuk jamaah sholat di masjid. Good ya. Kemudian malaikat tidak pernah sombong. Malaikat itu tidak pernah sombong sama sekali. Manusia tuh yang sombong tuh ya. Opposite sombong, opposite sombong. Malaikat tuh enggak pernah sombong sama sekali anak-anak semuanya. Kemudian malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Ini jelas sekali. Malaikat tuh selalu bertasbih gitu. Selalu menyebut asma-asma Allah gitu ya. Selalu beribadah kepada Allah gitu. Kemudian malaikat tidak punya keinginan dan hawa nafsu. Malaikat itu nggak punya keinginan apapun gitu. Jadi nggak ada yang namanya slogan-slogan harta tahta apa gitu, nggak ada. Hanya manusia saja tuh yang seperti itu, tuh hanya manusia saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Ya seperti itulah anak-anak semua ya. Lanjut next. Nah, sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat anak semua. Yang pertama adalah menambah keimanan kepada Allah SWT. Jelas sekali. Ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT kalau kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Kita juga bisa rendah hati anak semua. Karena apa? Karena malaikat itu nggak sombong. Dia nggak punya sifat sombong. Sedangkan kita itu selalu sombong. Dan kita nggak pernah rendah hati. Ini berhati dalam berbuat, ini jelas sekali anak semua. Jadi takutnya kalau kita berbuat apapun gitu ya, takutnya itu yang kita sakiti, yang kita siksa, itu perwujudan dari malaikat itu gimana coba? Itu bahaya banget anak semuanya. Kemudian dia dalam berusaha, jelas sekali. Karena malaikat itu nggak pernah letih lelah untuk bersujud kepada Allah gitu ya. Kita juga harus selalu berusaha keras untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Nah, mungkin itu anak-anak semuanya
yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, gitu ya, dan share. Untuk tugasnya nanti di Google Form akan saya kirim. Seperti itu ya anak-anak semua ya. Tetap semangat dan ayo berprestasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.